Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan kemudahan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai inversion with me, Miss Rika Yulianti. Let's start. Ini adalah table of contents mengenai topik yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu akan ada inversion, dan kedua akan ada task 4. So, what is inversion? Inversion is a pattern of reverse arrangement between subject and verb to show emphasis in a sentence. Jadi, inversi itu adalah pola susunan kalimat terbalik antara subjek dan verb atau kata kerja untuk menunjukkan penekanan dalam kalimat tersebut. In TOEFL, there are 3 types of inversion that often appear, namely inversion with place expressions, 2, inversion with conditionals, and the last one is negative inversion. Jadi di dalam TOEFL itu ada 3 tipe inversi yang sering muncul. Ada inversi dengan ekspresi tempat atau adverb of place, keterangan tempat, ada inversi dengan conditionals, dan terakhir ada inversi negatif. Kita langsung lanjut ke structure of inversion. Nah, kalau untuk inversion with place expressions, itu adverb of place-nya diletakkan terlebih dahulu di depan, lalu diikuti dengan to be, dan to be atau verb, lalu subject. For example, ini kalimat yang belum dibalik atau belum di-inverse, yaitu a child cries behind me. Artinya, seorang anak menangis di belakang saya. Nah, kalau kita inversikan menjadi behind me cries a child. Di belakang saya menangis seorang anak kecil. Nah, yang ingin ditekankan di sini adalah lokasinya, yang mana di belakang saya. Nah, sedangkan untuk inversion with conditionals itu ada 2 tipe, yaitu tipe 2 dan juga tipe 3. Tipe 2 menggunakan were dan tipe 3 menggunakan had dan verb 3 atau past participle. For example, if I were the president, I could do the good things. Nah, kalau diinversikan menjadi were I the president, I could do the good things. Jadi if-nya dihilangkan, were-nya dipindahkan ke depan. Dan artinya sama, tetap tidak berubah. Jika saya adalah presiden, saya dapat melakukan hal-hal baik. Nah, untuk kondisional tipe 3, contohnya, if he had been there, he could have seen it. Kalau diinversikan menjadi had he been there, he could have seen it. Artinya sama, jika dia ada di sana, dia akan dapat melihatnya. Nah, if ini dihilangkan dan digantikan fungsinya dengan had, karena itu had dipindahkan ke depan. Sedangkan untuk negative inversion, itu structure-nya adalah negative adverb first, lalu diikuti dengan to be atau auxiliary, lalu baru diikuti dengan subject. For example, rarely will you hear such beautiful music. Jarang sekali kamu akan mendengar musik seindah itu. Atau, only after I'd seen her flat did I understand why she wanted to live there. Hanya setelah saya melihat flatnya atau apartemennya, baru saya mengerti kenapa dia ingin tinggal. Nah, rarely dan only after itu adalah kata-kata yang mengindikasikan inversi, karena itu harus dibalikkan, to be atau auxiliary-nya. Di kalimat pertama yang dipindahkan itu adalah will, sedangkan di kalimat kedua yang dipindahkan itu adalah did. Nah, selain rarely dan only after, banyak sekali kata-kata yang mengindikasikan inversion, negative inversion. For example, hardly, never, seldom, only then, not only, blah blah blah, but, no sooner, nowhere, little, not until, atau not since, only after, only when, only by, dan in no way. Jadi kalau misalnya udah ada kata-kata no, itu sudah pasti dia inversion. Seperti itu. Dan kalau dia diletakkan di awal kalimat atau di depan. Kita langsung lanjut ke example of inversion questions. Jadi contoh pertanyaan inversi yang kemungkinan akan kalian temukan di TOEFL structure. Number 1, among the first plants to grow on the land regions of the earth, blah blah blah, which in prehistoric times grew to immense size. Untuk pilihannya ada A, were horsetail rushes, B, horsetail rushes, C, horsetail rushes were, D, and horsetail rushes. Kira-kira apa nih jawaban yang benar?
Nah, untuk memudahkan kita menjawab, pertama kita harus mengidentifikasikan mana subjek dan predikatnya. Kalau kita perhatikan kalimat satu ini langsung diikuti dengan kata among, sehingga kata-kata selanjutnya setelah kata among itu bukan subjek dan bukan juga predikat. Kenapa? Karena among itu menunjukkan adverb of place, kata keterangan tempat, sehingga bisa dikatakan kata among dan selanjutnya sampai di earth itu adalah place of expression. Sehingga ini jelas dia inversi. Karena itu kita membutuhkan subjek dan predikat yang tepat. Sehingga jawaban yang kemungkinan tepat yaitu A dan C. Were Horsetail rushes dan Horsetail rushes were. Kenapa? Karena di situ ada subjeknya, yaitu Horsetail rushes, dan ada predikatnya, yaitu were. Sedangkan B itu kurang tepat karena Horsetail rushes itu hanya memiliki subjek saja, tidak ada predikat. Dan D itu karena ada kata and di situ, ada conjunction. Sehingga untuk membutuhkan jika ingin memilih D, seharusnya sebelum kata and itu ada lagi subjeknya, seperti itu. Jika kita mengikuti pola kalimat umum, kemungkinan besar kita akan memilih C, Horsetail rushes were, karena biasanya subjek dulu, baru predikat. Namun, karena di kalimat nomor satu ini ada kata among di situ yang menunjukkan adverb of place, sehingga menjadikan kalimat ini memiliki place of expression, sehingga to be-nya harus kita letakkan di depan. Dan jawaban yang paling tepat adalah A, were Horsetail rushes. Dan keywordnya adalah among. Oke, kita lanjut ke topik kedua, yaitu task 4. Based on today's material, you already learned about inversion from these slides. Please answer the questions on the link in our WhatsApp group. Jadi berdasarkan video yang teman-teman tonton sekarang mengenai materi inversi, untuk menjawab pertanyaan yang akan Miss kirim di grup melalui link. Okay, before I end this video, I have a quote and I think it will be lovely to share to you, which is, education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today, by Malcolm X. It means, pendidikan adalah paspor untuk menuju masa depan, karena hari esok adalah milik mereka yang menyiapkannya hari ini. So that's the end of my explanation today. Thank you so much for your attention. And if you have any question, please drop it in the WhatsApp group. That's all, and bye-bye.